Oke Bray, kembali lagi di Ratu Area Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Suzuki R3 GX 2021. Jadi ini improvement kedua sebelum keluar yang versi hybrid. Ya, kita pernah review yang GL angkatan sama. Kalau kita perhatikan ini yang beda dari velg. Velgnya ini two-tone ya. Kalau dilihat-lihat motifnya ini lucu Bray. Jadi setiap bautnya itu nggak sama polanya. Ini polanya ada garis silvernya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini juga. Jadi nggak rapi ya kayaknya ya. Untuk profil bannya 18565 R15. Ini sama dengan Grand Livina zaman dulu. Profil ban yang nyaman sekali. Terus ini sign-nya di fender nggak ada, jadi di spion. Kemudian dia punya chrome dan smart key. Smart key ini, nah dia punya seperti ini ya Bray. Nah kalau matic kan kunci ini bisa untuk buat shift lock ya. Kalau kita terpisah, itu fungsi kuncinya untuk buka kunci pintu apabila kita ingin ninggalin mobil dalam kondisi hidup. Nah gini. Atau saat akinya tekor, itu kita buka kuncinya dari sini. Untuk tampilan belakang yang berbeda adalah ini ada defogger ini ya, penghangat kaca biar nggak ngembun, sama tulisan GX. Kalau sensor parkir sama-sama ada. Ini ada kamera parkir. Tampilan samping sama dengan yang kanan tadi ya. Untuk tampilan depannya ya mirip lah ya, beda di sign-nya saja. Terus warnanya mobil ini itu putihnya putih mutiara. Apakah ada karat? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau lihat dari pintu-pintunya ini masih aman, nggak ada karat. Biasanya kan di sini ya. Ini mobil tiap hari jalan. Kilometernya belum 30.000 dari 2021. Coba kita pencet. Nggak ngefek ya kalau mesinnya hidup. Sambil kita cek kap mesin, bukanya nyelinap di sini. Ditarik. Oke, kita cek dulu mesin. Apakah ada karat yang dimaksud? Oh, kap mesinnya meskipun kecil tapi berat banget ini. Ini ya. Suara mesinnya halus benar. Bersih, nggak ada ini sarang tikus. Ini tergantung lokasi parkir ya. Ini warna dasar ya. Ya yang disayangkan sampai XL7 pun wipernya ini masih yang begini, belum yang hybrid. Saya selalu merasa kalau R3 itu pintu tengahnya panjang bener. Setelah kita pakai Rocky, terus kita pakai ini rasanya, wah pintunya dua kalinya Rocky nih. Beda kelas Bray. Kalau kita buka pintu, disambut dengan door trim yang black interior karena ini improvement kedua. Terus ada kayu ya. Ini ngabisin pohon. Oh bukan, ini bukan kayu asli Bray. Ini kayak motif aja. Terus ini fabriknya cukup empuk. Ini yang nggak ada di GL kayaknya. Terus untuk auto up, ya auto up and down. Terus ini lipat spionnya ada. Kita disambut dengan black interior lagi, flat bottom steer dengan kayu-kayu, motif kayu ya, bukan kayu asli ngabisin pohon nanti. Nah di dalam ini kita disambut dengan speedometer yang mirip dengan versi GL-nya. Saya rasa tidak ada bedanya dengan GL, kecuali yang hybrid ya, itu warnanya agak kebiru-biruan. Terus sensor parkir, ada tombolnya, jadi mungkin kalau pengen mundur kencang nggak ada hambatan, ini boleh dimatikan saja. Terus dia punya engine start stop. Nah ini unik ya, jadi kalau yang GL ini tuh rata, nggak ada benjolan meskipun dia nggak pakai engine start stop. Kalau yang engine start stop sini ada benjolan, tapi di setirnya bersih. Nah ini modal nih, jadi tiap tipe ini panel-panelnya beda. Terus untuk AC kita pakai 19,5 derajat, rasanya dingin sekali. Kalau dipegang solid.
Dashboardnya juga cukup solid. Ini monitor masih orisinil. Oh, dia bisa Bluetooth. Apakah dia bisa mirroring? Mirroring, easy connection bisa mestinya. Cuman Mas Bray nggak bawa kabel untuk mirroring ya. Kalau dirasa-rasa lihat begini, kalau kita nggak lihat Suzuki-nya itu kayak naik Innova Reborn. Ya, mirip itu. Agak maksa dikit. Terus untuk tombol AC ini menurut Mas Bray lengkap banget karena ada front defogger. Kalau kita tekan AC di depan ini hidup. Jadi kalau kita ke Dieng nggak mungkin ngembun di depannya. Kalau misalkan nggak punya front defogger, solusinya gimana Mas Bray? Lapisi sampo, gosok dulu pakai sampo. Cara tradisional. Terus untuk modenya ini bisa kaki, bisa kepala, bisa campur. Ada auto. Terus ada rear. Oh, rear defoggernya ini ya, tombolnya gede banget. Ya, ini derajat suhu, Bray. Kita balikin. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Terus untuk tombol sign nggak solid-solid amat. Kalau dibanding sama rivalnya yaitu Expander, lebih solid Expander. Tapi kalau dibanding duo kembar, ini lebih solid. Untuk bel, kita cek dari dalam, kita cek dari luar. Nah, ini itu ya, cukup kedap. Ada tombol steering switch, Bluetooth audio, teleponi. Sayangnya dia itu nggak punya day night view pada spion tengahnya. Sun visor nggak ada kaca selain yang di kiri. Yang di kiri ada, jadi yang boleh dandan sebelah kiri doang. Itu kalau yang ngemudi cewek, dia harus turun pindah ke sana dulu atau tambahin sendiri lah ya. Ini bolam, ini kayak speaker tapi rasanya bukan. Untuk headroom sangat lega, warnanya terang. Terus ini benjolan double blower ya, sedang bekerja, ada ngesesnya. Untuk jok ini sudah di retrim dengan bahan Oscar ya, ditumpuk nampaknya. Ini sarung jok, terlihat ini ya, proporsional sekali, joknya tinggi gitu, jadi menopang tubuh dengan sempurna. Bahkan Mas Bray duduk aja itu lebih tinggi joknya daripada Mas Bray. Sampai belakang itu juga ada armrest di pintu dengan fabric ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang lucu itu. Nah, Mas Bray tunjuk dari jauh itu ya, hand gripnya. Yang penting ada, daripada sekarang rata-rata nggak ada kan. Lebih baik pasang gitu tapi bukan yang retract ya. Tapi lebih baik lagi kalau retract rata gitu loh, jadi senada biar nggak jomplang. Bagasi, lupa ngecek bagasi. Bagasinya ini luas banget karena dilipat ya. Jadi kalau Anda butuh mobil 5 penumpang dengan bagasi luas, pastikan belinya LMPV. Oke, kita lanjut ke. Jadi unik ya, di tengah sini itu ada AC kan. Kita biasanya butuh minyak angin karena butuh kehangatan. Nah, ini minyak angin kalau ditaruh sini jadi dingin. Semoga khasiatnya tetap menghangatkan tubuh. Dan bisa dimatikan ya. Kemudian ini transmisi beda dengan GL. GL itu nggak ada yang berkilau di sini. Ini kan berkilau ya. Jadi kelihatan lebih mewah dengan chrome, karena chrome identik dengan kemewahan. Begitu kalau kata orang zaman dulu. Terus ini handbrake. Handbrake-nya normal posisinya. Tapi lucunya, meskipun ini R3 GX, dia nggak punya armrest seperti yang di XL7. XL7 itu punya armrest, kenapa nggak ditaruh di GX kalian? Oke, untuk laci dia adanya di situ ya, Bre.
cukup lah, nggak gede-gede amat. Door trim gede, samping kanan kiri. Oke Bray, kita lanjut berjalan. Oke Bray, kita melakukan perjalanan hanya sebentar. Nanti untuk impresi awal berkendaranya ada di video berikutnya setelah video ini ya Bray. Setengah koplingnya lembut, ada getarannya tuh lembut banget tapi sangat terasa bahwa itu setengah kopling gitu loh Bray. Injakan koplingnya enteng banget, kayak nginjek kapas ini, tapi tetap lebih entengan Veloz 1.5 RWD. Wah, enak banget. Dan ini masih kayak mobil yang nggak baru-baru amat. Kalau mobil zaman sekarang itu setiap ngoper itu rasanya rapet ya. Kalau ini itu kayak dalam gitu masuknya, gesernya agak dalam. Kita coba lepas setir, apakah bisa sampai lurus? Nah, sisa. Ya, kalau yang modern-modern sekarang itu bisa sampai 100%, Bray. Coba kita main rem aja sampai batas minimum kecepatannya. Loh, enak, nggak dikopling, nggak ada geter-geter. Ya, 4 silinder bos. Jadi ini ya Bray, lebih nggak capek-capekin yang nyetir. Kita coba kecepatan 20, apakah dia punya auto lock? Udah lebih dari 20 nggak ngunci. Kita harus pakai voice command. Gimana Pak? Kunci. Ya, perintah dari penumpang yang ngingetin. Dari 2, start, lepas kopling, ada getar-getarnya. Ini BBM pakai RON 92. Jadi meskipun RON 90 aja udah enak, apalagi RON 92 ya kan. Oke Bray, jadi kurang lebih begitu saja Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.